Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Nur Sandi. Baik, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi tutorial pembuatan aplikasi penggalangan dana kita. Nah, jadi di video ini kita akan masuk ya untuk mengerjakan atau melengkapi lagi aplikasi kita yang sebelumnya udah pernah kita kerjakan ya, terutama untuk halaman front end. Jadi nanti ada beberapa list atau agenda yang nanti akan kita kerjakan. Nah, sebelumnya saya udah note ya di sini nih, biar nanti kita ada acuannya gitu ya. Karena sebelumnya saya belum pernah nyoba juga nih untuk yang misalkan update-update minor maupun yang lainnya. Nah, jadi kalau misalkan durasi videonya nanti agak lama, saya minta maaf ya teman-teman ya. Soalnya di sini saya belum nyoba ini untuk yang bagian ini. Jadi nanti kita akan kerjakan bareng-bareng. Nah, misalkan nanti kalau ada error atau apa, kita akan solve bareng-bareng ya. Nah, jadi biar nggak berlama-lama, kita akan mulai dulu dari halaman front. Jadi sebenarnya sih ada banyak ya, lumayan di sini listnya. Kalau di halaman front ada beberapa, kalau di admin juga ada beberapa. Nah, terus juga kita akan ada tambahan ya. Cuman untuk yang tambahan kayaknya nggak di video ini, mungkin di video yang berbeda. Nah, kira-kira itu ya. Yang pertama kita akan kerjakan dulu dari yang landing page. Kita akan update informasi yang statis, header, dan footer. Kita juga akan fix link tombol header, galang dana, dan lain-lainnya. Jadi biar saya nggak usah bolak-balik baca gitu, biar langsung aja ya kita kerjakan. Nah, pertama untuk update informasi kita bisa buka halamannya dulu. Misalkan di sini nih ya, kita akan update informasi untuk yang header dulu. Berarti kita akan masuk ke folder views, terus di folder layout, di bagian front ya, di sini kita akan update. Nah, berarti sebelum kita ambil data variabelnya gitu ya dari backend, kita berarti harus kirimkan dulu ya, atau compact dulu. Nah, biar nanti bisa diakses di seluruh halaman, kita akan buka di app service provider. Kita pakai yang namanya view composer ya, hampir mirip kayak gini nih. Nah, harusnya kita sekarang bisa pakai yang ini. Jadi misalkan kita masuk ke sini, coba saya tutup dulu ya sidebarnya. Misalkan kita akan masuk dari yang mana dulu? Kita coba dari yang nomor telepon dulu ya. Nah, sebelumnya saya agak lupa ya ini untuk field-fieldnya atau kolom-kolomnya. Jadi coba saya buka lagi di sini di PHPMyAdmin misalkan. Coba saya masuk ke tabel setting ya. Nah, kita bisa masuk bagian struktur di sini, kita akan sesuaikan ya, misalkan untuk yang telepon, coba di sini berarti setting ya, setting, terus kolomnya kan ini yang phone nih. Nah, next, terus misalkan yang ini, yang bagian jam kerja, kita akan sesuaikan juga, kalau nggak salah itu namanya phone hours nih. Nah, next, misalkan ini kan email ya, kita bisa sesuaikan juga. Misalkan setting, email, terus apa lagi? Kayaknya udah nih ya, tinggal nanti kita akan sesuaikan juga untuk yang ini, yang sosial. Coba untuk yang sosial kita buka lagi. Di sini kan ada beberapa ya, ada Instagram, ada Twitter, ada fanpage, ada juga Google+. Di sini kita nggak ada LinkedIn ya teman-teman. Nanti kita sesuaikan aja dengan yang ada di backend. Kalau misalkan teman-teman perlu tambahan, nanti bisa disesuaikan lagi ya. Nah, misalkan kita sesuaikan lagi nih ya teman-teman, yang ini kita ganti aja, misalkan jadi Instagram. Ada nggak Instagram? Coba kita cek dulu ya, apakah ada atau enggak ikonnya. Kalau misalkan ada berarti bagus ya. Misalkan ini udah, kayak gini aja dulu, atau coba kita pakainya yang var. Nggak ada ya, berarti kita coba biarkan aja, misalkan pakainya yang ini, yang fab. Kita akan sesuaikan nih, misalkan untuk URL-nya. Kita ambil dari setting, terus Instagram. Nah, next misalkan yang ini juga sama, misalkan setting berarti Twitter ya, Twitter link. Yang ini kita akan update juga, misalkan namanya itu kan Google+. Gini, tinggal kita sesuaikan apa. Ini ikonnya udah bener, udah sesuai. Terakhir kita akan tambahkan untuk yang icon Facebook. Misalkan fanpage link, gini. Kalau misalkan udah, harusnya kalau misalkan kita reload, nah ini udah ada ya, udah ada linknya yang mengarah nih ke bawah, ke bagian sini ya, kalau teman-teman lihat. Nah, kalau misalkan udah, berarti kita akan tambahkan juga, misalkan kalau diklik itu pindah ke halaman baru ya, jadi nggak nge-reload halaman ini. Jadi kita akan pakai atribut di HTML yang namanya target underscore blank, value-nya itu underscore blank. Jadi misalkan kalau kita reload, kalau kita klik otomatis buka di tab baru gitu ya. Jadi kira-kira gitu, coba saya copy aja semua. Misalkan saya pakai multiple selection ya biar cepet. Nah, gini, kalau misalkan udah, kita akan masuk lagi ke bagian
Ini yang galang dana. Yang galang dana juga sama, kita akan sesuaikan nih routingnya biar kita nggak perlu akses via URL ya, kita bisa aksesnya via button. Nah, misalkan sekarang kita cek lagi di root webnya. Nah, untuk galang dana itu URL-nya ke sini ya, ke /campaign. Berarti kita akan update. Misalkan ini URL, nah URL-nya ke /campaign. Nah, sekarang harusnya di sini udah ada nih. Kalau misalkan kita reload ya, cuman saya biarkan aja nggak apa-apa. Kita akan masuk lagi ke agenda berikutnya. Ini kan informasi yang header udah, berarti kita akan update juga untuk yang bagian footer. Coba kita cek lagi di view-nya, kayaknya cukup ya, segini cukup. Nah, berarti sekarang kita bisa scroll aja ya ke bawah, kita akan update yang bagian footer. Saya bisa langsung aja update di sini. Misalkan update-nya dari sini dulu ya, yang gampang. Misalkan yang telepon, ini kan namanya kan phone. Terus misalkan ini kan untuk email. Nah, terus ini untuk website ada atau enggak? Coba kita cek lagi ya PHPMyAdmin kita. Kayaknya untuk yang website itu enggak ada ya. Nah, terus yang ini kita akan ambilnya dari mana nih? Nah, biasanya kan kalau misalkan kayak gini kan kita kan pakainya link ya teman-teman ya. Biar nanti lebih efektif lagi. Jadi misalkan yang ini kita pakainya itu aja ya, misalkan konfigurasi atau nama. Nah, terus kalau diklik namanya itu misalkan mengarah ke link ya. Nah, jadi sekarang kita bisa pakainya yang ini aja, yang company name gitu ya. Yang ini. Nah, terus kalau diklik misalkan URL-nya slash aja gitu. Jadi misalkan setting, terus kemana? Ke company name. Gini. Nah, cuman kayaknya untuk sekarang kita nggak perlu tambahkan itu ya. Misalkan link di sini atau di email juga nggak perlu. Nanti teman-teman juga perlu tambahkan tuh biar nanti halamannya lebih interaktif ya. Kalau diklik emailnya, otomatis buka Gmail, atau ketika diklik ini company name otomatis nge-reload halaman gitu ya. Cuman untuk sekarang saya biarkan aja kayak gini misalkan gitu. Nah, next misalkan saya update juga ini untuk yang URL-nya itu /campaign. Coba saya word wrap dulu ya. Terus yang ini yang donasi juga sama. Misalkan kita akan update URL-nya /donation gini. Terus yang bagian tentang kami ini kan ke about ya. Misalkan URL-nya /about. Nah, terus untuk yang syarat dan ketentuan kan kita nggak ada ya. Jadi kita misalkan crash aja gini. Nah, next misalkan ini untuk yang subscribe gitu ya, atau berlangganan kita skip dulu nggak apa-apa. Coba ke atas dulu nih, kayaknya ada yang kelewat. Nah, yang ini kita akan pakainya address. Nah, address-nya coba kita cek dulu nih. Untuk address kita akan pakainya address. Nanti kita akan sesuaikan ya. Ini kan untuk kabupaten sama provinsi. Misalkan kita akan update dulu dari yang address. Terus ini kabupaten ya atau city, misalkan setting city. Nah, yang ini misalkan provinsi. Jadi kita bisa update sekalian ya, misalkan provinsi. Coba kita cek dulu ya, kita reload, ada yang kelewat enggak? Kayaknya sih ini nih nggak muncul ya, address sama provinsi dan kabupaten nggak muncul ya. Jadi misalkan saya akan insert manual aja ya di sini. Misalkan city-nya itu Cirebon. Coba ini ada typo dikit ya. Saya update. Terus misalkan provinsinya itu Jawa Barat. Nah, misalkan alamatnya kita update jadi Jalan Ki Bandang, Samaran. Gini aja. Nanti teman-teman bebas ya mau namainnya apa. Jadi sekarang coba kita reload lagi. Nah, sekarang harusnya udah ada ya, udah ada alamat, udah ada juga kabupaten sama provinsi. Nah, next coba kita cek beberapa URL-nya dulu ya, biar nanti lebih interaktif. Yang ini nih belum ada ya, kita akan back nih ke sini. Yang ini belum ada URL-nya, kita akan arahkan juga, berarti ke scroll ke atas, ke bagian itu ya. Coba cek dulu, ini kan footer, terus berarti kita masuk ke bagian welcome. Di sini kita akan update, kita akan sesuaikan URL-nya, misalkan yang bagian ini galang dana gitu ya. Nah, BTN-nya kita arahkan tuh URL-nya, misalkan /campaign gini. Jadi sekarang coba kita reload. Kalau misalkan kita klik, nah harusnya sekarang udah ada ya, udah sesuai. Coba kita back lagi ke halaman utama. Nah, kalau misalkan udah, berarti kita udah update beberapa informasi ya teman-teman. Coba kita cek lagi ke atas, kayaknya ada yang kelewat enggak. Kayaknya cukup ya untuk sekarang. Kita masuk lagi nih, kita akan fix link, tombol, header, dan galang dana. Nah, yang ini juga kan kita udah sesuai ya. Kita udah perbaiki, yang kontak udah, about juga udah, terus juga untuk yang bantuan juga udah disesuaikan.
Berarti yang bagian ini ya, yang Jumbotron kita belum nih. Kita akan update juga. Coba bagian sini nih, kita akan sesuaikan misalkan URL-nya /campaign gini. Nah, kalau udah berarti kita akan perbaiki untuk yang view card gitu ya. Nah, coba cek, udah nggak ada masalah. Kita akan sesuaikan konten yang ini nih ya teman-teman. Kita akan bikin dinamis ambil dari data backend. Nah, cuman nanti biar aplikasi kita lebih rapi, kita akan bikin satu controller ya. Misalkan nama controllernya itu home controller atau front controller. Jadi misalkan saya mau bikin di sini make controller aja ya. Misalkan controller, nama controllernya itu front controller gini. Nah, untuk modelnya kita nggak perlu, nanti kita bisa sesuaikan aja ya tergantung kebutuhan. Jadi kita bisa langsung enter. Terus coba saya double klik ya, di sini kita akan sesuaikan nih. Nah, pertama untuk yang get slash kita akan akses controllernya di front controller ya. Nah, jadi kita nggak akses view-nya di routing, melainkan kita akan aksesnya di controller. Nah, terus kita akan sesuaikan aja ya view-nya dengan controller kita. Nah, misalkan kita update-nya satu-satu ya. Jadi sekarang saya bisa copy aja yang ini. Terus kita akan sesuaikan di sini. Ini nggak aksesnya kan ke front controller. Jangan lupa di bagian atasnya di sini kita import. Terus kita panggil kelasnya, kita pakai metodenya misalkan yang ini untuk index. Jadi untuk metode utamanya misalkan index. Nah, misalkan kita bikin metode index, di sini kita nggak perlu tambahkan parameter ya atau argumen, kita langsung aja return view front titik welcome. Nah, next kalau udah kita akan sesuaikan juga untuk yang kontak ya. Berarti kita bisa copy lagi nih yang ini. Terus kita akan bikin atau duplicate aja misalkan di sini. Namanya itu kontak gini, tinggal kita paste yang tadi kita copy ya di route, tinggal kita update juga nih di sini. Coba saya copy nih, saya copy terus saya paste di sini, tinggal kita sesuaikan aja misalkan metodenya itu kontak. Nah, kalau misalkan udah sekalian kita update nya di routing dulu ya teman-teman. Misalkan yang ini untuk about, terus misalkan metodenya juga sama about, jadi yang bawahnya kita bisa hapus. Terus yang donation juga sama, kita akan sesuaikan. Yang ini URL-nya donation, terus misalkan slash-nya atau metodenya donation. Nah, kalau misalkan udah, kita tinggal tambahkan ya beberapa. Misalkan kita satu-satu ya biar lebih enak gitu. Yang ini misalkan untuk apa tadi? About ya. About ini juga sama. View-nya itu about. Nah, about udah berarti kita akan tambahkan juga untuk yang donation. Misalkan front titik donation titik apa ini untuk titik indeks ya, ada nggak? Ada, berarti yang ini untuk indeks kita akan copy juga, misalkan saya paste ini donation underscore detail ya, ini namanya kan show, ada, kita akan copy lagi, terus saya paste nih di bawah, misalkan namanya itu donation underscore create. Di sini kebetulan karena kontrolnya satu ya, kita namanya dibikin semudah mungkin ngingetnya ya. Misalkan yang ini untuk create. Nah, jangan lupa untuk yang detail sama create itu kan ada ID ya, kita perlu tambahkan ID. Jadi misalkan di sini kita akan tambahkan ID gini. Nah, untuk yang donation yang ini yang view utama kita nggak perlu. Kita cukup tambahkan untuk yang detail sama yang create aja. Nah, kalau misalkan udah, sekarang kita bisa hapus nih yang bagian ini. Yang ini kita hapus atau kita duplicate ya, biar buat inget-inget. Misalkan /id. Nah, yang di sini misalkan donation underscore detail gini. Kita hover ada ya. Coba saya duplikat lagi. Misalkan /id /create. Nah, yang ini donation underscore create gini. Jadi sekarang kita bisa hapus nih teman-teman yang ini. Yang dua ini hapus. Tinggal kita akan tambahkan juga untuk donation underscore payment ya. Berarti kita bisa duplikat lagi. Misalkan yang ini untuk yang payment. Yang ini juga sama. Kita akan duplikat. Misalkan saya copy terus saya paste, kita akan sesuaikan yang namanya misalkan payment gini. Kalau misalkan udah, yang ini bisa dihapus. Terakhir kita akan bikin untuk yang payment confirmation. Jadi saya copy juga sama, tinggal yang ini misalkan donation underscore payment underscore confirmation. Jadi biar gampang ya, kita namanya pakainya underscore aja untuk metodenya. Tinggal yang ini bisa kita hapus. Nah, next kita akan tambahkan juga di sini. Misalkan yang ini untuk donation underscore payment underscore confirmation. Nah, kalau teman-teman yang mau pakainya camel case gitu ya, juga nggak apa-apa ya, nggak masalah. Atau yang pakainya underscore juga nggak masalah. Nah, misalkan di sini saya maunya camel case ya, jadi kita bisa update satu-satu. Yang ini create, yang ini payment.
Terus yang ini juga sama, misalkan payment. Terus yang ini confirmation ya gini ya. Jadi kita pakainya camel case. Nah, jangan lupa disesuaikan juga ya untuk metode di controllernya. Kita untuk yang ini misalkan di replace juga sama. Jadi hati-hati ya. Jangan sampai ini namanya ada yang beda. Kalau misalkan beda, otomatis error ya, nggak kepanggil. Nah, kalau misalkan udah, kalau kita hover harusnya ada nih. Tuh ada ya. Di sini kalau teman-teman yang belum install ekstensinya, namanya itu Laravel IntelliSense ya, atau Laravel apa gitu ya, banyak ya, nanti teman-teman bisa searching aja ekstensi Laravel untuk VS Code. Nah, kalau udah sekarang kita lihat lagi nih ya, sekarang udah lebih rapi nih teman-teman. Jadi view-nya udah terpisah ya, di sini untuk routing, terus controller di sini untuk manggil view-nya. Nah, coba sekarang kita reload lagi, ada error atau enggak ya. Nah, misalkan ini untuk yang nah kalau sekarang sih belum ada error ya, soalnya kan kita belum akses root-nya masing-masing. Jadi kayaknya kita biarkan dulu nggak apa-apa. Kita akan masuk lagi untuk update yang bagian card campaign. Jadi sekarang kita akan siapkan dulu datanya di bagian controller di sini, di bagian welcome. Kita akan bikin misalkan variabel namanya itu campaign ya. Kita akan panggil misalkan campaign all aja. Kalau teman-teman mau tambahkan filter atau ordering gitu nggak apa-apa. Atau kalau kita mau samakan ya kita bisa buka aja misalkan campaign controller di sini. Kita samakan misalkan di sini ada ordering enggak. Kalau di sini ada order by, boleh tuh kita tambahkan order by juga nggak apa-apa. Cuman kayaknya di sini itu order by-nya itu publish date ya. Berarti kita akan tambahkan order by publish date. Nah, tinggal saya bisa copy terus saya bisa paste di sini. Kalau di sini pakainya order by, berarti kita pakainya get ya, nggak bisa pakai all. Tinggal misalkan kita ini aja compact, misalkan compact campaign gitu ya. Atau kalau teman-teman yang mau lihat isinya, misalkan saya return dulu, return campaign. Kalau misalkan saya reload, harusnya sekarang udah ada nih. Tuh, JSON-nya udah ada ya. Jadi data campaign di sini kebetulan saya ada banyak ya, ada 10 lebih. Kalau teman-teman yang kosong boleh ditambahin dulu ya data-datanya. Misalkan udah ada, berarti kita bisa lanjut aja nih untuk update lagi bagian card-nya. Misalkan di bagian welcome sini, kita akan update untuk yang dana tersalurkan di sini nih ya. Kita akan update, misalkan for-nya bukan for static ya, ini kan static. Misalkan kita akan update, kita akan pakainya for each. Nah, for each dollar campaign s apa? S misalkan s dollar item atau raw juga nggak apa-apa, bebas. Tinggal kita tambahkan di sini for apa? And for each gini. Nah, kalau misalkan kita reload, harusnya nggak ada error ya. Sekarang malah datanya udah lebih banyak. Nah, biar nanti untuk landing page itu nggak terlalu panjang ya scrollnya, kita akan kasih limit. Misalkan limitnya itu 6 aja ya. Misalkan yang ini 3, terus yang tengah 3. Jadi kita nggak terlalu banyak tuh. Jadi sekarang kita bisa tambahkan limit di sini. Nah, misalkan saya enter di bawah ya. Misalkan di sini saya tambahkan limit. Nah, limitnya misalkan 6. Coba saya reload. Nah, sekarang harusnya udah nggak terlalu banyak ya, cuman ada 6 card gitu ya. Nah, di sini kita nggak perlu tambahkan paginasi ya teman-teman. Untuk paginasi kita akan letakinnya atau tempatinya di bagian donasinya gitu ya, di bagian campaign. Karena di sini kan landing page, jadi kita nggak perlu bikin yang sekompleks mungkin ya, kita bikin yang sederhana aja. Nah, kalau misalkan udah, coba kita sesuaikan nih view-nya dari data yang ada di backend. Misalkan kita akan update tuh. Nah, ini untuk gambar kita bisa pakai yang ini untuk default image ya. Nah, misalkan kita akan update-nya satu-satu ya, dari yang gambar dulu. Nah, untuk yang gambar kita cek lagi nama kolomnya itu apa. Nama kolomnya itu kalau nggak salah pet image ya. Coba kita lihat lagi di sini ada nggak nih, ada nih. Namanya itu pet image. Jadi sekarang kita cek. Pertama kita pastiin dulu gambarnya itu ada ya atau nggak null gitu ya. Jadi kita bisa pakai storage. Pertama kita bisa pakai if condition, misalkan if storage disknya itu kemana? Ke public. Terus kita cek misalkan URL /campaign apa? $item pet image gini. Ini bukan URL ya, tapi exist gitu. Nah gini. Jadi kita cek dulu apakah ada atau enggak. Kalau misalkan ada baru kita tampilkan. Kalau nggak ada kita bikin default image. Nah, untuk default image saya bisa paste di sini di atasnya. Nah, terus yang ini saya bisa copy aja nggak apa-apa. Terus kita sesuaikan nih untuk yang URL-nya.
Kalau yang ini kan dari data image ya, atau SVG, kita akan ambil dari item pet image. Misalkan yang ini arahnya itu storage, disknya itu sama public. Nah, terus URL-nya kita sesuaikan, misalkan /campaign $item pet image. Coba ini ada typo ya, misalkan pet image. Nah, kalau misalkan udah, coba sekarang kita reload nih, udah bener atau enggak. Ini masih default semua nih teman-teman. Coba kita cek ya. Di sini padahal udah ada pet image nih, udah ada. Nah, di sini kita udah full pet ya teman-teman. Jadi sekarang untuk pengecekannya kita nggak perlu sertakan nama foldernya. Kita bisa hapus aja kayak gini. Nah, coba kita reload lagi, kita cek lagi ya, udah tampil atau belum. Nah, sekarang udah tampil gitu ya. Nah, tinggal kita akan perbaiki untuk ukurannya biar nanti ukurannya itu sesuai ya. Nah, misalkan untuk nyesuaiinnya kita akan pakainya height-nya aja ya. Nah, jadi kita akan kasih maksimal height-nya berapa ya biar nanti nggak terlalu ke bawah gitu. Dicoba kita back lagi ke sini. Nah, untuk yang default image kan kita nggak perlu tambahkan ya teman-teman. Atau nanti kalau misalkan ada tambahan kita bisa update ya. Jadi misalkan di sini atau misalkan di atasnya aja ya. Misalkan di sini kita bikin div. Nah, div-nya misalkan namanya itu bebas ya. Di sini misalkan div kosong juga nggak apa-apa. Tinggal nanti coba saya rapiin dulu. Di sini misalkan kita kasih style. Stylenya itu misalkan min height-nya berapa, max height-nya berapa ya. Nah, atau biar kita nggak ribet nentuin min height atau max height, kita langsung aja nggak apa-apa. Misalkan kalau height-nya aja juga nggak apa-apa. Nah, misalkan height-nya itu 200 pixel ya. Jadi misalkan kalau saya reload, nah sekarang udah 200 pixel nih teman-teman. Nah, di sini karena emang gambarnya itu terlalu tinggi atau terlalu lebar, makanya di sini agak broken ya stylenya. Tinggal kita sesuaikan aja. Misalkan kalau dia itu terlalu lebar, kita kasih overflow. Overflow-nya misalkan hidden gini. Jadi sekarang coba kita reload lagi. Nah, sekarang udah lebih rapi ya. Jadi kita udah tentuin height-nya itu berapa. Kalau misalkan nanti agak broken stylenya, nanti tugasnya teman-teman ya buat nyesuaiin lagi. Nah, ini untuk gambar udah ya. Nah, next kita akan tambahkan juga untuk informasi. Nah, misalkan untuk informasi kita mulai dulu dari yang ini ya. Nah, di sini kalau kita lihat lagi datanya, data dari yang sudah ada gitu ya. Nah, di sini kita nggak ada tambahan prefix atau belakang misalkan juta atau yang lain ya. Kita langsung aja misalkan tampilkan aja nih keseluruhan nolnya juga nggak apa-apa. Kalau misalkan teman-teman mau tambahkan helper untuk ngekonversi ya dari bilangan ke ini ke nama juga boleh. Nah, jadi sekarang kita bisa langsung aja di sini misalkan kita ambilnya dari item. Nah, untuk yang terkumpul kan nominal. Nah, untuk yang goal berarti itu goal. Misalkan item goal. Nah, biar nanti gampang untuk dibaca ya kita akan tambahkan di sini helper. Namanya itu format uang. Nah, kita udah pernah bikin ya di video tentang helper. Jadi nanti teman-teman bisa cek aja atau bisa langsung kunjungi aja source code GitHub-nya biar nanti bisa lihat lagi untuk yang bagian helper. Misalkan sama ini juga untuk format uang. Terus next ini untuk title. Kita akan sesuaikan ya misalkan $item title. Nah, terus yang di sini kita akan tambahkan juga untuk yang short description. Nah, jadi yang ditampilkan di bagian ini tuh bukan yang itu ya, yang body atau konten. Ini kan terlalu panjang. Jadi kita akan ambil dari short description aja. Misalkan coba saya replace dulu nih. Ini kan namanya kan item sama misalkan short underscore description gini. Nah, kalau misalkan udah, kita akan tambahkan nih di sini linknya. Misalkan sama URL. URL-nya itu /donation. Nah, kita akan tambahkan misalkan titik apa? Titik $item ID gini. Jadi misalkan kita klik otomatis pindah ya ke halaman detail. Coba kita reload dulu. Tuh, sekarang udah lebih keren ya teman-teman ya. Nah, ini kalau misalkan kurang rapi teman-teman juga bisa tentuin ya misalkan minimal untuk card-nya itu berapa atau maksimal untuk card-nya itu berapa. Nah, ini tugasnya teman-teman ya. Untuk sekarang kita skip aja dulu. Nah, tinggal kita perlu tambahkan short description ya. Nah, untuk short description, karena sekarang kita beberapa itu masih kosong ya. Jadi coba saya copy dulu dari yang udah ada aja. Atau misalkan kalau ini memakan waktu, kita bisa skip aja sih nggak apa-apa. Yang penting fungsinya itu udah jalan. Nah, untuk tampilan atau view-nya nanti tugasnya teman-teman ya buat ngelengkapin data. Dan untuk perbaiki bagian-bagian yang emang dirasa masih kurang bagus. Nah, coba sekarang kita cek lagi nih untuk detailnya apakah udah sesuai atau belum ya. Jadi sekarang saya bisa klik nih detail.
Kalau misalkan ini ngarahnya ke halaman ini, berarti ini udah sesuai ya. Coba saya back lagi, terus saya pindah ke card yang lain misalkan. Yang ini misalkan yang donation/5. Nah ini juga udah sesuai ya, udah dinamis nih teman-teman. Jadi sekarang kita udah perbaiki itu untuk yang bagian card. Nah nanti kalau misalkan untuk yang description udah ada, nanti otomatis tampil dia di bawah. Atau kalau teman-teman perlu contoh gitu ya untuk tampilan sementara, kita juga bisa sih copy. Misalkan yang ini nih. Saya mau copy aja satu ya, biar nanti nggak terlalu banyak. Yang ini misalkan saya copy semua, terus misalkan short description-nya saya paste nih. Jadi sekarang harusnya udah ada satu nih, satu card yang udah ada deskripsinya. Nah terus juga kalau dirasa emang ini itu terlalu panjang ya deskripsinya, teman-teman juga bisa kasih limit ya. Jadi kita akan tambahkan juga limit di sini. Kalau di Laravel itu ada fungsi yang namanya str limit gini. Nah, str limit itu parameternya ada dua ya. Yang pertama itu kontennya apa. Nah, terus di setelahnya itu limitnya berapa. Misalkan kita kasih aja limitnya itu 20. Nah, jadi kalau misalkan di sini kan sampai titik santri nih ya. Kalau kita reload, nah harusnya cuman segini kalau cuman 20 limitnya. Nah, kalau misalkan kita kasih limitnya itu agak banyak, misalkan 100 gitu. Jadi sekarang kalau misalkan 100 harusnya ada banyak juga tuh, kayak gini. Nah ini kenapa ada titik-titiknya gitu ya, soalnya ini defaultnya itu titik-titik ya. Kalau misalkan teman-teman mau replace juga ya nggak apa-apa, bebas saja. Misalkan di sini kita akan tambahkan replace-nya gitu ya. Misalkan sebelum titik-titiknya kita tambahkan spasinya dulu gitu. Nah misalkan gini ya, coba sekarang kita reload. Nah harusnya kalau misalkan kita reload di sini udah ada nih, udah ganti gitu ya replacement-nya. Misalkan pakainya spasi titik-titik-titik. Nah ini kepotong karena ya emang katanya itu 100 gitu ya limitnya. Nanti teman-teman juga bisa sesuaikan lagi pakai helper punya teman-teman. Misalkan di sini katanya itu ada yang kepotong, bisa dihindari gitu ya. Nah cuman kayaknya untuk sekarang kita batasin aja, misalkan katanya itu maksimal 100 ya gini. Nah kalau misalkan udah, berarti kita udah lengkapin di beberapa, termasuk yang card juga udah. Nah, tinggal coba kita back lagi ke sini ya, ke agenda. Kita akan masuk ya untuk edit subscriber atau langganan. Jadi sekarang kita bisa scroll lagi ke bawah. Nah, di sini nih untuk yang masukkan email, kita akan tambahkan fungsinya ya. Nah, jadi sekarang kita bisa langsung aja misalkan tambahkan metode gitu ya, metode baru. Misalkan di sini pakainya itu post. Terus URL-nya kemana? URL-nya misalkan subscriber gini. Kalau misalkan udah, kita sesuaikan ya, misalkan kontrolnya itu samain aja, misalkan front controller ini. Nah, terus misalkan nama metodenya itu apa? Nah, misalkan nama metodenya itu subscriber store gini. Jadi nanti nggak apa-apa ya di sini namanya agak aneh, soalnya kan di sini kan kontrolnya kan satu. Di sini kan ada donation detail, ada donation create, ada juga misalkan subscriber store gitu ya teman-teman ya. Nah kalau misalkan udah, kita bisa tambahkan nih nama metodenya di sini. Misalkan setelah yang payment confirmation. Jadi kita bisa tambahkan baru. Di sini kita nggak perlu return view ya, kita langsung eksekusi aja karena di sini kan pakainya post. Kita tambahkan request. Misalkan kita akan daidam aja, misalkan daidam $request all gitu. Gini ya. Nah, kalau misalkan udah, kita akan tambahkan di sini di bagian footer. Nah, untuk yang bagian footer kan berarti kan adanya di bagian front ya di sini. Jadi sekarang kita akan masuk ke forum. Nah, ini untuk URL-nya bebas saja ya teman-teman ya. Teman-teman mau tambahkan name juga nggak apa-apa. Kalau nggak mau nambahin name juga ya nggak masalah ya. Soalnya di sini kan beberapa kan ada yang nggak ada name-nya ya. Jadi misalkan untuk yang front karena nggak terlalu banyak juga, jadi kita nggak perlu tambahkan name ya. Karena asumsi kita misalkan namanya itu fix nggak berubah. Jadi misalkan sekarang saya bisa tambahkan aja di sini URL-nya itu subscriber. Kita tambahkan juga ya misalkan metodenya post. Nah di sini di bawahnya kita tambahkan misalkan CSRF gini. Kalau misalkan udah, ini untuk type-nya kita tambahkan misalkan name-nya itu email. Jadi sebenarnya sih simple aja ya kayak gini ya. Nah cuman kayaknya kita belum punya tuh model subscriber ya, atau migration-nya belum ada. Nah jadi misalkan kalau saya search aja nih subscriber nggak ada nih ya. Jadi kita akan tambahkan, misalkan kita bikin dulu PHP artisan, misalkan make migration. Nama migration-nya misalkan kita sesuaikan aja ya, atau kalau kita mau bikin modelnya dulu juga nggak apa-apa. Misalkan make
model subscriber. Kita kasih flagging misalkan -M. Jadi biar nanti sekalian ya bikin migrationnya ini. Nah sekarang kita akan tambahkan misalkan untuk subscriber kita nggak perlu muluk-muluk ya. Kita bikin yang simple aja. Misalkan fieldnya itu string. Nah namanya itu misalkan email. Nah di sini subscriber itu hanya boleh satu ya. Kita kasih aja misalkan unique ini. Kalau misalkan udah, kita bisa langsung eksekusi nih. Misalkan PHP artisan migrate. Coba saya clear dulu. Kalau misalkan udah, kita cek lagi nih di sini. Misalkan kita reload. Nah, harusnya sekarang udah ada di bawah nih. Oh, sebentar nih teman-teman. Kita kayaknya ada yang typo nih. Yang atas itu udah ada nih. Subscriber gitu ya. Yang bawahnya itu benar subscriber. Nah, coba kita cek dulu ya, udah sesuai atau belum. Coba pertama saya bisa back dulu nih ke migration. Nah, di sini udah ada ya sebenarnya subscriber gitu ya. Kita ada typo. Jadi sekarang harusnya di sini kita nggak perlu bikin create baru ya. Coba saya hapus aja. Kita akan rename kolom aja gitu ya, biar lebih enak atau lebih rapi lagi. Nah, misalkan kita bikin aja misalkan PHP artisan make migration. Nah, misalkan namanya edit subscriber gitu ya underscore table. Jadi kita akan rename table gitu ya, atau bebas aja sih namanya, misalkan rename subscribers underscore table gini. Jadi sekarang kita bisa enter, terus coba saya buka nih. Nah di sini nggak ada apa-apa ya, soalnya kan kita nggak sesuai formatnya. Nah untuk rename kita bisa langsung aja ya, misalkan skema. Nah, di sini udah ada nih disediain untuk rename table. Misalkan rename from apa. Nah, from-nya itu coba saya copy ya biar nggak salah gitu ya. Nah, misalkan saya copy nih dari sini. Coba saya copy ya. Terus saya bisa paste nih misalkan from apa. Ini kan subscriber ya. Nah, to apa gitu. Jadi parameternya ada 2, subscriber gini. Nah, tinggal kita juga bisa copy nih yang ini. Jadi ketika down kita akan rollback ke kondisi sebelumnya. Tinggal kita tuker aja ya, simple sih sebenarnya untuk yang rename tabel. Nah cuman karena sebelumnya kita kan nggak pakainya migrate rollback, jadi kita harus hapus nih yang ini. Kita akan hapus ya misalkan ke bagian operation, terus kita akan hapus ya. Nah di sini kan ada delete the table ya, jadi kita bisa hapus saja, hapus tabel subscriber, oke. Kalau nggak ada masalah berarti nanti oke ya harusnya. Nah next kita juga akan hapus nih untuk yang bagian migration. Untuk yang migration kita akan hapus datanya ya, bukan tabelnya. Nah ini, yang create subscriber kita akan hapus. Jadi biar nanti konsisten ya, ketika kita melakukan migrate dan rollback, otomatis tabelnya itu ada. Nah kalau misalkan udah, kita bisa eksekusi lagi ya, misalkan PHP artisan migrate. Nah di sini harusnya nggak ada error ya. Kalau misalkan nggak ada error, kita reload, harusnya namanya udah ganti. Tuh sekarang namanya udah ganti ya, jadi subscriber gitu. Nah, sekarang kita bisa sesuaiin lagi nih teman-teman. Misalkan yang ini kita biarkan aja ya, nggak apa-apa. Terus kita akan buka lagi model untuk yang subscriber yang ini. Nah, misalkan saya mau tambahkan beberapa ya di sini. Pertama, extend-nya itu ke model atau ke base model. Nah, kayaknya sih untuk setup modelnya cukup ya, segini aja sih cukup. Nah, tinggal coba kita reload lagi. Nah, ini harusnya nggak ada masalah ya, cuman di sini coba kita inspect elemen dulu nih teman-teman. Sebelumnya kan kayaknya itu rounded ya, tapi sekarang itu flat nih. Kayaknya ada yang salah. Nah, coba sekarang kita move aja ya yang ECSRF-nya. Kita akan move, kita taruh setelah yang group append aja. Soalnya di sini kan kalau kita lihat kan input type hidden kan ada di elemen pertama ya. Nah, sedangkan elemen pertama kan harusnya kan rounded. Nah, cuman kalau kita move-nya setelah input ini otomatis yang bagian button-nya malah jadi flat. Jadi coba kita sesuaikan dulu ya, biar nanti lebih rapi nih teman-teman. Kita akan letakinnya setelah input type email aja, gini. Coba kita reload dulu. Nah sekarang harusnya udah lebih enak ya dilihatnya ya, stylenya nggak ada yang broken. Nah tinggal misalkan saya reload. Nah kalau misalkan di reload otomatis nih ke sini. Nah kita juga akan tambahkan validasi ya di sini ya, biar nanti ketika disubmit kalau emailnya kosong kita otomatis rollback ke halaman ini lagi. Nah, jadi sekarang kita bisa masuk aja ya ke bagian controller lagi. Misalkan di sini kita tambahkan misalkan validasi dulu ya, misalkan this validate kayak biasa. Nah, misalkan di sini request, terus misalkan atributnya apa aja. Misalkan kita akan validasi untuk email, emailnya itu required.
kita akan tambahkan juga misalkan emailnya itu unique. Nah, unique di tabel apa? Di tabel subscriber ya. Misalkan subscribers. Nah, misalkan kolomnya itu kolom email gini. Kita nggak perlu tambahkan Xkeep ya, karena di sini kan nggak ada edit. Jadi kita biarkan aja kayak gini cukup. Nah, tinggal kita coba aja ya, misalkan kita submit nih. Nah, ini kan karena ada error ya, errornya kan harus diisi itu ya teman-teman. Nah, cuman di sini errornya nggak muncul ya, berarti kita akan tambahkan juga error. Jadi misalkan sekarang di bagian welcome, kita akan include gitu ya, misalkan X, TOAS gini, kita nggak perlu ada penutup ya. Jadi kita coba buka lagi TOAS gitu ya. Di sini kita kan sebelumnya kan udah pernah bikin ya. Cuman di sini kan ada typo nih teman-teman, errors gitu ya. Nah, kalau misalkan udah, coba kita reload lagi, terus kita submit ulang. Nah, ini masih tetap ya, tapi errornya juga sama, nggak muncul ya, berarti kita ada yang salah teman-teman. Kalau di sini kita pakainya session ya, nah sedangkan default errornya Laravel itu pakainya kan $errors any gitu ya. Nah, kalau kita mau pakainya yang ini, kita bisa custom aja. Custom di sini kita pakainya yang namanya validator gitu ya. Atau kalau teman-teman mau pakainya $errors ini juga ya nggak masalah sih, bebas aja ya, kita bisa pakai opsi manapun ya yang gampang gitu ya, yang simple. Nah, karena sebelumnya di sini kan saya udah bikin ya teman-teman ya untuk ngehandle sessionnya kalau ada error, jadi saya pakainya yang ini aja. Nah, untuk ambilnya kita bisa buka lagi yang kategori controller. Di sini kita udah bikin beberapa ya, jadi misalkan ini kan untuk yang berhasil. Kalau misalkan ada error kita bisa sesuaikan lagi. Nah, jadi sekarang di sini kita pakainya validator. Misalkan saya bikin dulu variabel namanya validated gitu ya. Nah, isinya misalkan validator. Nah, di sini kita pakainya yang illuminate support packages validator ya, hati-hati ya, jangan ambilnya yang kontrak. Kita pakainya yang itu. Nah, di sini misalkan kita bisa langsung aja make. Nah, misalkan make datanya apa? Misalkan $request all. Nah, terus misalkan rule-nya apa? Aturannya saya mau ambil yang ini. Jadi sebenarnya sih simple ya, hampir mirip sama. Cuman di sini nanti kita bisa custom tuh validasinya. Tinggal misalkan if validated, misalkan fails gitu ya. Kalau misalkan ada error, kita akan custom apa. Nah, kalau ada error, misalkan returnnya sama, misalkan return back. Nah, misalkan with input gitu ya, with ini, with errornya apa. Yang ini misalkan message-nya subscriber apa gitu ya. Nah, misalkan di sini kita tambahkan juga ya salah satu metode yang namanya itu with input gitu ya. Jadi misalkan nanti kalau ada error, nah nanti di sini akan otomatis gitu ya. Otomatis ada old value-nya gitu ya. Jadi sekarang kita akan tambahkan juga misalkan setelah back aja di sini, misalkan with input. Nah, di sini kita bisa pakai beberapa ya teman-teman ya, bisa pakai with input. Di sini juga bisa tambahkan misalkan with kayak biasa. Nah, cuman biar nanti kita yang ini itu sesuai, coba kita daidam dulu deh. Misalkan kita akan daidam $validated. Misalkan kalau ada errors, kita akan tambahkan di sini misalkan errors. Nah, gini aja simple gitu ya. Jadi nanti akan kita ambil message-nya kalau ada error. Soalnya kan di sini kan ada beberapa ya. Ada message ketika required, terus juga ada message ketika unique gitu. Jadi kita nggak bisa bikin custom kalau misalkan langsung di sini. Nah, untuk bikin custom message-nya, nah kita harus ambil errornya dari ya validator itu ya. Nah, jadi sekarang kita bisa coba aja, misalkan saya submit nih. Kalau kita submit, sekarang harusnya udah ada, misalkan formatnya apa, message-nya apa. Nah, kalau misalkan kita mau ambil yang pertama, kita bisa langsung first, soalnya kan kita tahu ya di sini kan cuman ada satu field gitu ya, field email aja. Jadi kita bisa langsung aja misalkan first kayak gini. Nah, sekarang kita bisa reload lagi. Nah, kira-kira nanti hasilnya kayak gini nih ya. Jadi misalkan email wajib diisi. Nah, kalau misalkan emailnya udah diisi tapi datanya udah ada, nanti otomatis email sudah ada sebelumnya. Jadi kira-kira gitu ya. Nah, jadi sekarang kita bisa ambil aja tuh errornya atau message-nya. Kita akan ambil dan paste di sini. Nah, sekarang kita daidamnya bisa hapus saja. Nah, terus yang ini bukan sukses ya, tapi errors gitu. Nah, kayak gini. Jadi sekarang kita akan perbaiki ya, message-nya apa, errors-nya apa. Nah, cuman kalau misalkan kita mau pakainya yang ini, yang X Toaster, kita harus includein dulu tuh admin LTE. Soalnya kan Toaster kan built-in-nya dari admin LTE ya. Nah, jadi sekarang kita bisa tambahkan aja. Kita masuk ke bagian front.
Nah, di sini kita akan tambahkan untuk admin LTE. Jadi sekarang kita bisa buka aja misalkan yang app, ini app.plate ya di layout. Kita akan copy dari admin LTE. Misalkan yang bagian ini nih, kita akan copy ya. Terus kita akan paste setelah ini aja misalkan Bootstrap. Nah, cuman karena stylenya juga sama ya bawaan dari admin LTE, nah kita juga harus copy. Misalkan saya akan copy juga yang ini, yang theme stylenya ya. Kita akan copy, nah sekarang saya bisa close. Terus kita juga akan paste ke bagian atas. Nah, di bagian ini nih ya, yang Bootstrap CSS kita bisa hapus. Nah, kemungkinan ada beberapa style yang berbeda ya teman-temannya antara admin LTE dan Bootstrap. Soalnya sebenarnya sih sama aja ya admin LTE pakai Bootstrap, cuman udah ada beberapa CSS atau komponen yang emang udah dimodifikasi sama admin LTE itu sendiri. Nah, jadi kalau misalkan ini udah, kita buka lagi. Sekarang kita bisa submit nih ya. Misalkan saya reload. Nah, sekarang harusnya udah ada misalkan email wajib diisi. Kalau misalkan emailnya udah ada, nanti akan otomatis tampil tuh. Misalkan email sudah ada sebelumnya gitu ya. Nah, cuman sebelumnya saya mau cek dulu beberapa style, barangkali ada yang beda ya. Nah, kalau kita lihat lagi di sini ada marginnya teman-teman. Jadi kita bisa hapus saja marginnya. Ini tuh default card dari admin LTE itu ada marginnya 1. Jadi kita bisa masuk ke bagian welcome. Nah, di sini kita akan hapus margin dari cardnya ya, card yang ada di Jumbotron. Nah, misalkan card yang ini kita kasih misalkan MB-nya itu 0. Jadi kayak gini aja sih, simple. Coba kita reload. Nah, kalau kita reload sekarang harusnya udah nggak ada ya marginnya ya. Udah lebih bagus lagi. Coba ke bawah. Nah, yang ini warnanya saya mau ganti ya jadi putih gitu. Jadi yang ini kan gelap, kita akan replace jadi warna putih. Jadi misalkan kita masuk ke bagian card. Nah, di sini di bagian donate gitu ya, kita akan tambahkan misalkan kelasnya itu text white. Gini aja sih, simple ya. Jadi kita coba reload lagi. Nah, ini nggak berubah ya. Coba kita inspect elemen dulu deh. Nah, ini kalau misalkan kita cek ya di inspect elemen, di sini kan ada kelasnya tuh ya. Jadi kalau dia itu parentnya itu punya kelasnya BG like, nah otomatis tuh teman-teman, otomatis warna linknya itu warna gelap ya. Jadi kita nggak bisa replace pakai text white. Jadi kalaupun kita tambahkan, maka otomatis ya nggak ngaruh gitu ya, nggak ngaruh. Jadi alternatif kita bisa hapus saja, misalkan BG like-nya dihapus. Kalau misalkan dihapus, ini akan bagus atau enggak. Nah, ini tetap ya, masih bagus tuh ya teman-teman ya. Di sini coba kita lihat, coba saya zoom dulu. Nah, ini masih tetap ya, masih tetap bagus ya. Jadi sekarang saya mau pakainya yang ini aja nih ya. Kita akan hapus aja misalkan BG like-nya. Karena defaultnya untuk card footer juga background-nya itu like. Jadi sekarang saya bisa hapus yang text white. BG like juga sama ya, kita hapus aja, nggak perlu. Coba kita reload. Terus sekarang udah kayak sebelumnya ya. Nah, coba kita cek lagi inspect elemen. Kalau kita lihat di sini tuh ada error 1 nih. Nah, ini errornya karena $Ajax setup itu is not a function. Nah, ini kenapa? Karena di bagian front atau di layoutnya kita pakainya yang slim. Kalau misalkan kita mau pakainya Ajax, berarti kita pakainya itu yang ini, yang bukan slim gitu ya, yang normal, yang biasa. Nah, karena di sini kita juga nggak pakai Ajax. Nah, yang Ajax setup kita bisa hapus aja ya, kita nggak perlu tambahkan. Misalkan saya hapus. Nah, jadi kita biarkan aja yang ini misalkan pakainya yang slim ya, biar lebih ringan untuk yang halaman landing page. Kalau misalkan nanti kita perlu Ajax, kita bisa tambahkan aja ya, misalkan Ajax setup. Nah, di sini juga kita akan hapus misalkan .slimnya kita hapus. Cuman untuk sekarang kita biarkan dulu ya kayak gini ya, biar lebih ringan. Nah, jadi sekarang kita bisa reload lagi. Nah, sekarang harusnya udah nggak ada errornya teman-teman. Coba sekarang kita submit ulang. Tuh, kalau misalkan di submit, otomatis email wajib diisi. Nah, jadi kira-kira gitu ya. Tinggal misalkan coba kita masukkan data yang benar, misalkan test@gmail.com. Misalkan saya submit. Nah, di sini otomatis gitu ya. Otomatis masuk. Soalnya kan datanya kan di sini masih kosong. Test@gmail.com kan emang unik gitu. Jadi kita datanya masuk. Tinggal misalkan setelah itu kalau dia nggak ada error, kita akan tambahkan di sini. Kita akan input ya ke database. Nah, jadi sekarang kita bisa bikin aja misalkan variabel baru gitu ya. Misalkan subscriber. Gini, atau subscriber aja ya.
Nah, kita panggil modelnya, misalkan modelnya itu kan subscriber yang ini. Nah, kita akan tambahkan ya, jadi kita bisa langsung aja pakai create. Nah, untuk datanya dari mana? Datanya itu dari $request all. Gini aja simple ya. Atau kalau misalkan kita kan tahu ya cuman email, berarti kita bisa tambahkan di sini misalkan only, misalkan only-nya itu email. Nah, jadi sebenarnya sih kayak gini juga udah selesai ya, udah bener. Tinggal misalkan yang ini kita nggak perlu, kita akan tambahkan misalkan return-nya apa? Misalkan return-nya samain aja return back. Misalkan karena di sini kan sukses, kita nggak perlu tambahkan with input. Nah, tinggal message-nya apa? Terus juga di sini bukan error ya, tapi misalkan sukses. Nah, di sini misalkan subscriber baru berhasil ditambahkan. Nah, jadi sebenarnya sih kayak gini aja selesai ya teman-teman ya. Jadi coba sekarang saya reload aja langsung. Nah, jadi sekarang udah ada ya. Misalkan sukses, subscriber baru berhasil ditambahkan. Nah, coba sekarang saya tutup lagi nih ya, konsolnya saya tutup. Nah, sekarang kita udah selesai tuh teman-teman untuk yang bagian mari berbagi gitu ya, atau newsletter atau subscriber. Kalau kita cek juga misalkan di tabel subscribernya udah ada harusnya. Udah ada email, ada created ad, juga ada updated ad. Nah, ini informasi yang bisa kita manfaatin ya. Misalkan dia itu subscribe-nya pada kapan. Terus karena di sini kan nggak ada fungsi update ya, jadi kita buat informasi aja. Udah selesai. Coba sekarang kita masuk lagi ke agenda. Nah, subscriber udah nih ya, kita akan update link footer. Link footer kan kebetulan udah diupdate juga ya. Yang ini kan udah diupdate semua. Kalau misalkan yang syarat dan ketentuan kita perlu, berarti teman-teman bisa tambahkan halaman baru terus link baru gitu. Nah, cuman karena di sini kan udah semua nih ya, jadi kita nggak perlu update. Nah, next kita akan bikin lagi atau perbaiki lagi yang bagian kontak. Jadi sekarang kita bisa masuk ke menu kontak. Nah, kita akan tambahkan ya di sini fungsi untuk submit form. Jadi sekarang kita bisa tambahkan aja misalkan root baru di web. Nah, kita akan copy aja dari sini nih ya. Misalkan yang post subscriber, kita akan tambahkan misalkan yang ini namanya itu kontak. Nah, yang ini misalkan store kontak ya. Karena kebetulan itu controllernya sama ya, jadi kita harus bikin namanya itu yang ada pembedanya gitu ya teman-teman. Jadi misalkan di sini untuk get kontak sama post kontak. Tinggal kita tambahkan metode baru. Misalkan setelah ini nih ya yang kontak ya, biar ada korelasinya gitu ya. Misalkan bagiannya di sini. Kita bisa bikin aja misalkan fungsinya itu store kontak. Nah, parameternya kayak biasa kita pakainya $request ya. Terus di sini kita akan tambahkan beberapa. Nah, cuman sebelum masuk ke bagian ini, yang bagian store, kita coba cek lagi ya untuk kontak form. Jadi kita bisa buka aja halaman kontak. Nah, kita coba sesuaikan dulu nih ya di sini. Nah, ini formnya kemana, terus inputannya apa gitu ya. Nah, cuman kalau kita lihat lagi di sini ada informasi nih teman-teman yang emang ambilnya itu dari backend. Kita akan sesuaikan dulu ya di sini. Misalkan setting, font, terus yang ini juga misalkan address gitu ya. Jadi kita sekalian perbaiki semua. Yang ini misalkan untuk city. Dan yang terakhir misalkan ini itu untuk provinsi ya. Nah, misalkan gini. Terakhir kita akan tambahkan untuk email. Nah, kalau misalkan udah, coba kita cek ke bagian atas. Kayaknya cukup ya di sini ya. Ini kan deskripsi yang emang bisa kita custom aja langsung di halamannya. Cuman sekarang biarkan aja dulu. Terus yang bagian bawah juga sama, kita biarkan dulu. Nah, kita akan tambahkan di sini. Misalkan URL-nya itu ke /kontak sama. Cuman di sini kita tambahkan misalkan metodenya itu post. Jangan lupa tambahkan CSRF token ya. Nah, tinggal kalau misalkan udah, kita akan sesuaikan di sini misalkan name-nya apa. Nah, coba kita cek lagi ya. Kita bisa buka lagi php-admin. Nah, kita akan sesuaikan untuk yang bagian kontak. Nah, kalau kita lihat ada name, ada phone, ada email. Coba kita satu-satu ya. Misalkan yang ini name. Dan di sini kita tambahkan juga misalkan name-nya itu untuk phone. Nah, ini misalkan untuk email ya. Name-nya email. Nah, untuk email kita bisa kasih type-nya email biar lebih aman gitu ya. Misalkan email yang ini untuk teks aja. Jadi kita biarkan type-nya teks. Misalkan name-nya itu subject.
Gini. Coba kita cek lagi subjek ya. Terakhir kita akan tambahkan field untuk message. Jadi misalkan yang ini, yang text area kita tambahkan name, namanya itu message. Nah kalau misalkan udah, kita bisa reload nih. Kita bisa reload. Nah sekarang kita bisa langsung submit ya. Kalau misalkan di submit otomatis kosong nih teman-teman. Berarti udah bener ya, udah ngacu ke front controller. Tinggal kita akan tambahkan beberapa ya di sini, misalkan old value. Nah termasuk juga di bagian footer yang email juga sama. Kita bisa tambahkan aja ya. Nah misalkan di bagian ini nih ya, kita akan tambahkan misalkan old value kalau misalkan ada error. Nah misalkan old email gitu ya. Jadi sebenarnya sih kayak gini aja selesai. Tinggal kita bisa back lagi ke kontak, kita akan tambahkan kayak tadi ya, misalkan old value-nya gitu. Nah, jadi di sini kita bisa tambahkan aja misalkan value ya. Nah, misalkan old name, terus yang ini juga sama, yang telepon juga sama, kita perlu tambahkan misalkan old phone, terus yang bagian email. Email kita tambahkan misalkan old email, yang subject juga sama, misalkan value old subject. Terakhir kita akan tambahkan yang bagian ini ya, yang message. Jadi kita bisa langsung di bagian text area-nya di dalam, misalkan old message. Gini, udah ya, selesai. Coba cek lagi, kayaknya udah cukup nih. Tinggal kita akan tambahkan validasi di bagian store kontak. Untuk validasinya sebenarnya sih macam-macam ya teman-teman ya. Teman-teman bisa pakai validator kayak gini atau this validate juga nggak apa-apa, bebas ya. Coba misalkan di sini saya pakai ini aja. Jadi sekarang saya bisa paste lagi. Kita akan sesuaikan ini request-nya ya. Nah di sini ada typo ya, harusnya itu request, ada U-nya gini. Jadi kalau misalkan udah, kita akan cek lagi di bagian bawah. Misalkan saya copy dulu nih. Saya copy terus saya paste di sini. Misalkan validated fails, misalkan kita akan return back. Nah, tinggal yang bagian ini yang with input kita nggak bisa pakai ini ya, soalnya kan di sini kan ada beberapa. Kita akan pakai lagi yang namanya itu with errors. Nah, with errors, errorsnya apa? Errorsnya itu $validated errors gini. Udah sih sebenarnya sih simple ya, kayak gini aja. Tinggal kita akan sesuaikan. Coba saya seleksi dulu semua, biar nanti sekalian ya. Ini untuk name, phone, email, subject sama message. Saya copy semua, terus saya bisa paste nih di sini. Nah, jadi sekarang coba saya tambahkan ya, yang ini coba saya duplicate dulu. Terus yang atasnya kita ganti jadi name. Misalkan name-nya itu required, name-nya nggak perlu unik ya. Kita akan tambahkan juga misalkan untuk phone. Nah, untuk phone kita kasih unik atau enggak? Harusnya sih nggak unik ya, soalnya kita akan masukkan keseluruhan kontak dari siapapun ya, walaupun sudah ada juga nggak apa-apa. Berbeda dengan subscriber ya, subscriber kan emang unik. Nah, misalkan phone required. Nah, di sini misalkan kita pakainya itu numeric ya. Jadi misalkan 08. Nah, nggak boleh ada plus 62 gitu ya, nggak boleh. Atau selain dari angka numerik. Nah, setelahnya misalkan yang email sama. Email kita kasih validasi juga, type-nya itu email. Required email. Nah, terus apa lagi? Subject ya. Misalkan subject si string aja. Yang ini berarti required. Nah, subjeknya kita kasih validasi lagi nih teman-teman. Misalkan kita kasih digitnya berapa? Subjeknya itu minimal 4 digit. Nah, kita copy lagi, terus saya paste nih yang message. Message juga sama, required 4 digit. Jadi misalkan subjek atau message-nya itu kurang dari 4 digit, otomatis tampil error ya. Nah, kalau misalkan udah, saya mau update dulu ya yang bagian bawah tadi. Nah, terus kita akan tambahkan juga yang bagian bawah nih dikit ya. Kita tambahkan misalkan harus email gitu. Nah, misalkan gini, udah. Nah, kalau misalkan udah, coba kita reload aja ya. Yang ini kita bisa reload lagi. Nah, sekarang harusnya sih ada error, cuman errornya itu belum tampil. Nah, kita akan tambahkan ya. Jadi di Bootstrap itu ada kelas yang namanya form invalid ya. Coba kita search deh dokumentasi Bootstrap, misalkan form. Nah, yang ini misalkan yang custom form, bebas ya, mana aja sih sebenarnya. Kita akan masuk ke bagian validation. Nah, di sini untuk nambahin validasi kita cukup tambahkan kelasnya itu valid feedback atau invalid feedback ini nih ya. Jadi kita bisa copy aja misalkan invalid feedback. Terus saya bisa paste di bagian sini. Misalkan kita tambahkan satu-satu aja dulu ya. Nah, misalkan saya paste. Nah, di sini muncul ketika ada error aja ya. Jadi kalau nggak ada error, harusnya sih nggak dimunculin.
Nah, untuk nampilinnya kita bisa pakai add errors. Nah, error ya, bukan errors ya. Misalkan errornya apa? Errornya itu font. Kalau misalkan ada error font, kita akan tampilkan errornya apa. Nah, di sini kita bisa pakai variabel message. Gini aja ya, simple. Nah, cuman sebelum pakai invalid feedback, ini kan defaultnya kan ada style display-nya gitu ya, teman-teman. Jadi kita akan tambahkan juga di sini. Nah, tinggal semisalkan kita bisa copy aja nih, yang ini saya copy. Terus kita bisa rapikan ya. Misalkan saya copy lagi, terus saya paste. Dan jadi di sini untuk yang form control, kalau misalkan ada error font, kita tambahkan kelas yang namanya is invalid. Gini. Kalau misalkan sukses, berarti otomatis yang ini display-nya none ya. Jadi coba sekarang kita bisa reload dulu. Di sini karena kebetulan tadi kan nggak ngisi apa-apa ya. Nah, misalkan saya kasih nama aja tes gini. Coba saya reload. Kalau kita cek ke bawah tuh, sekarang udah ada ya. Cuman kita kan ngisinya kan ke font, bukan ke bagian tes. Jadi kira-kira gitu ya. Nah, yang ini coba saya copy, terus kita akan sesuaikan lagi ya. Misalkan yang ini untuk name, terus yang bagian ini juga sama kita copy. Kita akan paste setelah form control ya. Nah, kita copy lagi, misalkan namanya kan itu name. Tinggal kita cek lagi ke bagian bawah, kita akan sesuaikan. Nah, jadi misalkan saya copy nih ya, satu-satu. Misalkan yang email, terus yang subjek, sama yang terakhir misalkan yang text area, yang ini. Tinggal kita sesuaikan ya, misalkan saya rapiin dulu, ini kan fieldnya kan email, terus yang ini fieldnya namanya kan subjek ya. Terus yang terakhir ini untuk a message. Jadi saya bisa paste. Nah, kalau misalkan udah, kita perlu tambahkan juga ya is invalid di form control. Nah, kita akan copy dari yang sudah ada. Misalkan saya copy, terus saya paste di email, di subject, sama di bagian message. Gini. Kalau misalkan udah, kita bisa tes aja nih ya teman-teman ya. Kita tes kayak gini aja, simple. Tuh di sini karena type-nya email berarti harus ada type-nya misalkan @gmail.com. Nah, kalau kita cek lagi di sini harusnya ada error ya. Error untuk yang message. Coba kita cek dulu di bagian kontak, ada yang masuk nggak ada ya. Di sini juga kan rollback lagi ke sebelumnya. Nah, yang ini kita belum update ya. Harusnya kan message. Terus yang atas ini untuk subjek, yang ini kita ganti jadi email. Nah, kalau yang sebelumnya kan udah bener ya. Jadi sekarang kita bisa reload aja atau kita langsung submit juga nggak masalah. Nah, sekarang udah bener ya, misalkan subjek harus minimal 4 angka. Terus message juga harus 4 angka gitu. Coba saya cek lagi validasinya. Di sini kan pakainya digit ya. Kalau digit itu untuk numeric teman-teman. Kalau misalkan untuk yang teks kita pakainya itu min. Jadi kita update ya, min gini. Jadi coba kita kirim. Kalau kita cek lagi udah bener, misalkan harus 4 karakter. Kalau tadi kan angka, kalau ini kan karakter. Coba sekarang saya masukkan data yang benar ya. Misalkan namanya itu tes, nggak apa-apa. Terus nomor teleponnya misalkan bebas aja. Di sini kan nggak kita validasi harus berapa angka. Nah, di sini misalkan sama tes@gmail.com. Subjeknya misalkan tes. Terus message-nya misalkan tes. Kalau misalkan kita kirim, harusnya nggak ada error, otomatis masuk ya. Cuman di sini kita belum handle. Jadi sekarang kita akan tambahkan juga model yang namanya kontak. Coba kita cek ada atau belum. Harusnya sih belum ada ya, soalnya kan kita belum tambahkan untuk yang kontak. Nah, jadi sekarang kita bisa bikin aja, misalkan make model namanya kontak. Gini aja ya, kita enter. Nah, tinggal kita sesuaikan, misalkan kita cukup hapus ini, yang use-nya kita hapus. Otomatis extend-nya kan ke base model ya. Kalau misalkan udah, kita bisa pakai di bagian front controller. Atau teman-teman juga bisa copy ya. Yang bagian ini kita akan copy. Terus saya bisa paste setelah yang if condition. Nah, di sini misalkan namanya itu kontak. Jangan lupa di bagian atas ya, di import nih. Ada kontak, ada juga subscriber. Terus yang ini sama, misalkan create $request all. Jadi nggak cuma email ya, tapi keseluruhan field gitu. Nah, tinggal di sini pesannya apa, misalkan kontak baru berhasil disimpan. Nah, kalau misalkan udah, kita akan cek lagi ya yang bagian kontak. Nah, di sini kita akan tambahkan juga ya yang namanya TOAS kayak gini. Jadi kalau misalkan sukses, otomatis ada message gitu. Jadi kita bisa langsung paste aja. Terus kalau misalkan udah, kita bisa reload.
Nah, harusnya sekarang udah ada kontak baru berhasil ditambahkan. Kalau misalkan kita reload lagi di phpMyAdmin, udah ada satu kontak nih ya, yang namanya tes, subjeknya tes, misalkan message-nya itu tes. Kalau misalkan udah, berarti kita udah bener ya, udah tambahkan satu kontak baru. Dan sekarang kita bisa close aja nih Bootstrap, kita akan tambahkan lagi untuk yang lain. Misalkan yang form kontak udah selesai ya, kita akan masuk ke bagian menu donasi. Jadi sekarang kita bisa cek lagi ke atas, di bagian donasi yang ini, kita akan sesuaikan ya, biar nanti halamannya lebih interaktif lagi.